Halo, gue Ray, dan welcome to Tea with Ray. Sekarang gue akan bahas soal cara ngeliat kualitas teh. Ini penting untuk teman-teman yang mulai belajar explore teh untuk tahu teh yang bagus itu kurang lebih seperti apa sih. Disclaimer dulu, untuk cara ngebedahnya kita akan pakai dari kacamata awam, bukan kacamata juri kompetisi. Jadi nggak akan terlalu spesifik, tapi cukup untuk jadi panduan dasar teman-teman untuk milih teh yang bagus seperti apa. Sebelum lebih jauh, teh itu biasanya dibagi ke dalam dua kategori, yaitu mass product dan juga specialty grade. Mass product adalah teh-teh yang diproduksi secara massal, jadi kita bisa bilang quantity over quality. Sedangkan kebalikannya, specialty grade adalah teh yang dibikin untuk mementingkan kualitas daripada kuantitas. Nah, ada apa aja sih yang bisa dilihat untuk membedain antara mass product dengan specialty grade? Yang pertama, dari kantung. Biasanya untuk teh yang specialty itu jarang banget pakai kantung teh. Sedangkan kebalikannya, mass product biasanya dia pakai tea bag. Beberapa produk specialty zaman sekarang ada juga yang udah pakai tea bag, tapi biasanya mereka pakai yang bentuknya nilon. Kenapa nilon? Karena sebenarnya teh yang specialty grade butuh ruang untuk daunnya terbuka, supaya rasa yang dihasilkan juga lebih kompleks, lebih utuh. Itu nggak bisa terjadi kalau misalkan pakai kantung teh yang kayak tea bag biasa. Yang kedua adalah soal partikel. Teh mass product biasanya bentuk partikelnya itu adalah bubuk, atau juga ada beberapa yang memang pakai daun juga, tapi biasanya ada batang kasar di dalamnya. Kebalikannya, specialty grade biasanya bentuk partikelnya konsisten dan daunnya benar-benar utuh. Karena specialty grade itu biasanya cuma menggunakan pucuk plus 2 daun di bawahnya. Kenapa cuma pucuk dan 2 daun di bawahnya? Karena memang di bagian inilah nutrisi dari si tanaman teh itu terkonsentrasi untuk pertumbuhan gitu kan. Kalau dilihat juga bahkan untuk bentuk partikelnya specialty grade, semakin tinggi grade-nya biasanya partikelnya atau ukuran daunnya akan semakin konsisten. Kenapa ini terjadi ya? Supaya hasil seduhannya kita bisa bilang nggak belang-belang. Kalau misalkan ada daun yang sedikit lebih besar, ada yang kecil, nanti ujung-ujungnya si daun yang kecil yang mungkin karakternya lebih ringan akan lebih kalah dengan daun yang lebih besar, yang dimana biasanya bodinya akan lebih tebal dan cenderung rasanya itu lebih pekat lah, kita bisa bilang gitu. Terus soal batang. Kenapa teh yang grade-nya lebih rendah itu ada batangnya? Karena memang proses pemetikannya biasanya pakai mesin, yang dimana ya langsung dipangkas aja di bagian atas dari pohon tehnya. Jadi batang, daun pucuk, serta daun-daun yang lebih tua juga ikut keambil. Kebalikannya sama teh specialty grade, yang bagus kualitasnya itu biasanya dipetik menggunakan tangan. Kan kita cuma butuh pucuk dan 2 daun di bawahnya. Kalau pakai tangan, akan lebih mudah ngontrolnya. Dan bisa dipastikan juga, nggak ada batang-batang kasar yang akan ikut masuk ke dalam produk jadinya. Dan tentu aja di hasil seduhan akhirnya, nggak akan ada rasa batang yang masuk, yang bisa mengurangi rasa atau bahkan menutupi karakter rasa asli dari si daun tehnya itu sendiri. Selanjutnya, dari sisi seduhan. Untuk teh yang grade-nya rendah, biasanya hasil seduhannya cenderung lebih keruh. Yaitu karena tadi, partikelnya untuk teh yang grade-nya rendah itu kan lebih kecil ya, bubuk. Proses ekstraksinya akan berjalan lebih cepat. Ya makanya akhirnya karena timeline-nya keluar semua, hasil seduhannya juga jadi pekat banget. Nah ini juga akan ngaruh ke komponen selanjutnya yang akan kita lihat, yaitu dari rasa. Teh yang grade-nya rendah, dari sisi rasa mungkin cenderung satu dimensional, entah pahit doang atau ya udah rasa daun aja. Itu juga alasannya kenapa di Indonesia juga lebih sering minum teh itu manis ya, karena mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia aksesnya dapatnya ke teh yang grade-nya lebih rendah. Kebalikannya, teh yang kualitasnya specialty itu hasil seduhannya rasanya lebih kompleks. Ada yang rasanya mungkin ke arah coklat, ada yang mungkin rasanya ke arah buah, atau mungkin teman-teman yang suka menikmati matcha udah sangat familiar dengan profil rasa umami. Atau bahkan juga bukan cuma di satu profil doang, ada juga beberapa teh yang rasanya mungkin kayak coklat, tapi di ujungnya ada kayak stone fruits atau buah-buah kayak sawo. Atau bahkan ada juga yang cenderung rasanya kayak kentang. Jadi secara singkat cerita gitu, teh specialty dimensi rasanya lebih kompleks dan variatif dibandingkan dengan teh-teh yang grade-nya lebih rendah. Sekarang, kita coba tes. Apakah teman-teman udah bisa bedain yang mana teh yang grade-nya lebih rendah dan yang mana specialty grade?
Gimana? Teman-teman berhasil nebak berapa banyak? Harusnya udah bisa nebak semuanya ya. Segitu dulu untuk materi video kali ini, dan semoga teman-teman habis ini udah nggak kebingungan lagi gimana caranya untuk ngebedain teh yang grade-nya rendah, yang mana yang specialty grade. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!